Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 3102, saluran transmisi dan antena. Pada minggu ini kita akan masuk bab 8 yang mempelajari bumbung gelombang. Pada dasarnya, bumbung gelombang itu juga merupakan saluran transmisi. Sekarang akan timbul pertanyaan, apa perbedaan antara saluran transmisi yang kita pelajari sebelumnya dengan bumbung gelombang? Perbedaan utama terletak pada jumlah konduktor pada saluran transmisi. Selain itu, berdasarkan bentuk fisiknya, bumbung gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu bumbung gelombang rektanguler dan bumbung gelombang sirkuler. Dan di awal bab 8, kita akan fokus mempelajari bumbung gelombang rektanguler terlebih dahulu. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Bumbung gelombang merupakan saluran transmisi yang terdiri atas satu buah konduktor, sedangkan saluran transmisi yang kita bahas di bab sebelumnya memiliki dua buah konduktor. Dan sifat gelombang di dalam saluran transmisi yang memiliki dua buah konduktor sama dengan sifat gelombang datar yang merambat pada media yang tidak terbatas. Untuk saluran transmisi yang memiliki dua buah konduktor atau dua buah kawat, maka mode propagasi gelombang pada saluran transmisi ini dikatakan modenya adalah TEM. TEM itu sendiri adalah singkatan dari transverse electric magnetic, di mana arti dari TEM ini bahwa medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rampat gelombang, di mana ini merupakan sifat dari gelombang datar. Bentuk dari bumbung gelombang ada dua jenis, ada bumbung gelombang persegi yang gambarnya bisa kita lihat di sisi sebelah kiri, dan ada bumbung gelombang lingkaran yang dikenal juga dengan bumbung gelombang sirkuler. Nah, di bab ini kita hanya akan mempelajari bumbung gelombang rektanguler atau bumbung gelombang persegi. Tadi telah dikatakan bahwa pada saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor, mode propagasi gelombang adalah mode TEM. Sedangkan pada bumbung gelombang tidak mungkin terjadi mode TEM. Kenapa? Untuk menjawab itu, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Gambar ini adalah skema dari saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor, di mana konduktor tersebut dinyatakan dengan silinder berwarna kuning. Silinder pertama dialiri arus sebesar I dan arah arusnya adalah ke atas, dan kemudian arus ini akan terus dan berbalik ke silinder yang kedua, di mana konduktor yang kedua akan dialiri arus dengan besar yang sama, tapi arahnya adalah ke bawah. Nah, sekarang mari kita perhatikan untuk konduktor di sebelah kiri. Berdasarkan hukum Biot-Savart dan aturan tangan kanan, maka arus yang arahnya ke atas akan menghasilkan medan magnet di sekeliling arus tersebut, di mana arah dari medan magnet dapat dilihat di gambar berikut. Sehingga di bidang antara dua buah konduktor, maka medan magnetnya adalah masuk ke dalam papan. Medan magnet yang masuk ke dalam papan ini akan memiliki medan listrik sebagai pasangannya, di mana medan listriknya adalah tegak lurus terhadap medan magnet tersebut. Medan listriknya ada yang ke arah atas sesuai dengan arah arus, dan ada juga yang arahnya vertikal. Nah, sekarang mari kita perhatikan dengan apa yang terjadi di konduktor sebelah kanan. Pada konduktor sebelah kanan, karena arusnya mengarah ke bawah sesuai dengan aturan tangan kanan, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengarah ke bawah, arahnya tampak seperti pada slide.
Dan pada bidang di antara kedua buah konduktor, medan magnet ini arahnya juga menembus bidang. Dan medan magnet yang menembus bidang ini akan memiliki pasangan medan listrik yang tegak lurus terhadap dia. Medan listrik yang pertama arahnya adalah ke bawah, mengikuti arah arus. Sedangkan medan listrik yang satunya lagi arahnya adalah ke samping. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, ternyata medan listrik yang ke atas dan medan listrik yang ke bawah akan saling menghilangkan. Sehingga untuk saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor, pada saluran transmisi tersebut hanya akan terdapat medan listrik maupun medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang atau arahnya tegak lurus terhadap sumbu kabel. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi pada bumbung gelombang. Bumbung gelombang adalah saluran transmisi yang terdiri atas satu buah konduktor. Sehingga jika pada konduktor yang berwarna kuning ini kita beri arus ke atas, maka sesuai dengan aturan tangan kanan, di sekeliling kabel ini akan terdapat medan magnet yang arahnya kita lihat seperti yang tampak pada slide. Nah, medan magnet yang ada di sisi sebelah kanan dari kabel arahnya akan masuk ke dalam bidang, dan medan magnet ini akan menghasilkan pasangan medan listrik yang ke arah atas sesuai dengan arah arus dan juga ke arah samping. Nah, kalau kita lihat di sini, medan listrik yang ke arah atas, medan listrik yang searah dengan sumbu kabel tidak akan dihilangkan karena tidak ada medan listrik yang dihasilkan yang arahnya ke bawah. Untuk itu, pada bumbung gelombang akan ada medan listrik maupun medan magnet yang searah dengan sumbu kabel dan juga medan listrik maupun medan magnet yang tegak lurus dengan sumbu kabel. Nah, ini adalah kesimpulan yang tadi telah saya katakan, bahwa pada bumbung gelombang tidak mungkin terjadi mode TEM, dan pada bumbung gelombang ada komponen medan listrik atau medan magnet yang searah dengan sumbu kabel yang kita sebut dengan komponen aksial, dan juga ada komponen medan yang tegak lurus sumbu kabel yang disebut dengan komponen transversal. Dari penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa perbedaan mendasar dari bumbung gelombang dengan saluran transmisi yang dipelajari pada bab 7 adalah jumlah konduktornya. Jumlah konduktor pada bumbung gelombang hanya ada satu, dan hal ini menyebabkan pada bumbung gelombang akan terjadi medan listrik maupun medan magnet yang searah dengan sumbu dari bumbung gelombang. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana persamaan medan listrik dan medan magnet pada bumbung gelombang rektanguler. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.